Guys, 10 menit sharing bareng gue. Jadi buat teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun dan memutuskan untuk ngambil rumah, kalian mungkin bakal membutuhkan informasi ini nih. Karena kalau misalnya kalian dengar dari orang yang usianya lebih tua, mungkin pengalaman bakalan lebih beda dan kebutuhannya juga bakalan beda. Makanya kalau usia kalian hampir mirip sama aku di bawah 30 tahun dan memutuskan untuk punya rumah sendiri, kalian wajib banget dengerin nih sharing pengalaman dari aku. Oke, jadi apapun alasannya kalian membeli rumah, entah itu untuk nabung, entah itu untuk dipakai tinggal, entah itu untuk bisnis, kayak misalnya dikontrakin dan lain sebagainya. Apapun alasannya, gua kasih dua pilihan buat teman-teman nih. Yang pertama adalah rumah perumahan dan yang kedua adalah rumah kampung. Ini adalah pilihan yang harus kalian pilih paling awal banget. Apapun tujuan kalian membeli rumah sebenarnya sama aja ketika memutuskan untuk salah satu dari dua pilihan ini. Menurut gua, kalau ini adalah rumah pertama kalian, artinya kalian sama sekali belum pernah punya rumah. Nah, pilihan dari gua adalah kalian pilihlah rumah perumahan. Kalau perlu subsidi. Karena emang cocok banget buat orang yang belum pernah punya rumah. Dan juga emang setiap orang itu punya jatah satu rumah selama dia hidup dari pemerintah. Kalau misalnya teman-teman itu nggak mampu ataupun penghasilannya di bawah rata-rata. Jadi kalian berhak ngambil rumah subsidi. Nah, kenapa harus perumahan dan kenapa nggak rumah kampung meskipun uang kalian cukup untuk beli tanah ataupun beli rumah yang mungil di kampung, kenapa harus perumahan? Jadi kenapa harus rumah perumahan? Yang pertama, rumah perumahan itu bisa kalian tempatin, entah itu subsidi ataupun komersil. Ya, yang mungil-mungil aja, yang tipe 30 ataupun 60, karena ini kan rumah pertama kalian dong. Jadi rumah perumahan itu yang pertama, gampang diakses. Yang kedua, gampang kalian switch ketika kebutuhan kalian berubah. Misalnya, kalian bisa kontrakin. Terus juga, ataupun kayak misalnya kalian tuh pindah kerja dan lain sebagainya, usia 30 tahunan kan, kalian tuh bisa jual. Jadi tiga kemungkinan ini tuh bakalan gampang dilakuin kalau rumah kalian di perumahan. Rumah pertama gue juga di perumahan. Jadi kalian tuh lebih gampang untuk perubahan rencana ekstrim karena ini rumah pertama. Kalian tuh bakalan misalnya planning ke depan itu bakal punya anak, bakal rumah kalian tuh dikasih ke anak kalian, atau mungkin kalian cewek bakalan ikut suami pindah keluar kota. Nah, jadi keputusan yang paling tepat adalah belilah rumah di perumahan. Kalau ini adalah rumah pertama kalian. Loh, emang rumah di kampung kenapa? Rumah di kampung tuh sama aja, bakalan kita dapat yang lebih murah kalau misalnya orangnya jual butuh. Sebenarnya kalau misalnya orang jual butuh, rumah dimanapun, mau di klaster ataupun di kampung ataupun di manapun ruko dan lain sebagainya, kalau butuh mah butuh aja, pasti lebih murah. Tapi kalau rumah di kampung itu lebih kayak banyak pertimbangan gitu. Cocoknya buat orang yang emang nggak dijual lagi. Jadi kalau misalnya kalian beli rumah di kampung, jangan kepikiran untuk ngejual lagi. Jadi kalian tuh planningnya bisa buat hari tua, bisa buat ngumpul sama anak-anak, bisa buat disimpan karena itu rumah kedua, ketiga, dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya rumah di perumahan itu lebih gampang aja gitu sih buat dikontrakin, dijual, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah di kampung, orang tuh lebih cenderung kayak, sesuai nggak sih sama selera gua? Dia bakalan banyak pertimbangan banget buat beli rumah di kampung, walaupun misalnya ukuran dan harganya sama. Mereka bakalan lebih banyak milih rumah di perumahan, kayak gitu. Sama juga kalau misalnya kalian itu kontrakin. Rumah di kampung dengan rumah di perumahan bakalan lebih cepat dikontrakin kalau teman-teman punya rumahnya di perumahan. Nah, kalau misalnya kalian udah jalan nih, planning kalian udah beli rumah subsidi ataupun komersil ya di perumahan yang kecil-kecil tipe 30-60 tadi yang gue bilang, kalian bisa beli rumah kedua itu baru di kampung. Jadi kalian tuh bisa diinvestasi atau misalnya teman-teman tuh bisa buat nempatin karena kalau di kampung kan lebih bebas dan nggak terlalu rapat-rapat gitu kan. Cocok buat kalian itu tempatin atau tinggalin. Jadi kalian tuh kayak emang lebih banyak di rumah. Tapi kalau misalnya kalian itu lebih banyak bisnisnya, lebih banyak kerjanya, saran gue sih di perumahan ya, karena secara lebih aman juga. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kasih rumah kalian buat anak kalian, ataupun misalnya kalian udah pindah rumah, kalian tuh lebih cocok emang tinggal di kampung, karena lebih kayak bebas aja sih gue ngerasanya. Dan juga kita tuh bakalan bisa lebih punya tanah, kita bisa lebih banyak yang dilakuin aktivitasnya, kayak bisa ternak dan lain sebagainya.
Jadi sesuai dengan kebutuhan kita sih. Nah, kalau rumah kedua, gue sih saranin untuk nggak ngambil rumah di perumahan lagi. Jadi kalian tuh bisa punya satu rumah di kampung, satu rumah di perumahan. Saran gue kayak gitu. Karena, tahu kan rumah di perumahan itu tuh kayaknya jarang banget ada lahan gedenya gitu. Jadi kayak kita tuh bakalan lebih banyak di indoor kayak gitu. Kalau di kampung kan kita bakalan lebih bisa lah aktivitas di luar rumah kan. Jadi ini cocok banget sih buat rumah kedua ataupun rumah ketiga, keempat, kelima kalau misalnya kalian di usia kesekian bakalan punya rencana untuk beli rumah lagi. Mungkin di usia 40, 50 kalian bisa ngumpulin untuk beli rumah di kampung sebagai hari tua, itu cocok banget. Oke guys, tips selanjutnya bakalan gue share di part 2.